sobat semuanya dimanapun kalian berada. Semoga semuanya sehat dan sukses selalu. Kali ini saya akan membahas salah satu film fenomenal tentang seorang penjelajah, pemburu dan seorang penjaga perbatasan Amerika yang terkenal dengan caranya bertahan hidup di alam liar. Menceritakan tentang seseorang bernama Hugh Glass sebagai salah satu penjaga perbatasan legendaris yang terluka parah akibat serangan beruang grizzly saat berburu, sampai dia ditinggalkan oleh timnya. Maka dari itu, dengan dibekali keahlian bertahan hidup, dia bertekad untuk membalas dendam pada orang-orang yang mengkhianatinya, meskipun harus melawan cuaca yang sangat ekstrim. Lalu bagaimana kisah selengkapnya? Langsung saja kita simak alur cerita dari film The Revenant. Answer me, or I'm gonna blow your damn head off. Berlatar pada tahun 1823, di sebuah hutan yang saat ini dikenal dengan wilayah Dakota bagian negara Amerika, terdapat seorang pria yang bertugas sebagai salah satu penjaga perbatasan serta pemburu, yang mana dia bernama Hugh Glass, pria kelahiran Pennsylvania dengan darah campuran orang tuanya yang berasal dari Skotlandia serta Irlandia. Di tengah perburuannya itu, dia ditemani oleh anak sematawayangnya yang bernama Hawk, yang merupakan keturunan dari suku Pawnee. Serta tak lupa juga dia ditemani oleh salah satu perwira tentara dengan pangkat mayor bernama Andrew Henry, salah satu pemilik perusahaan Rocky Mountain Fur Company yang paling sukses. Pada suatu hari dalam agenda perburuannya, dengan dibekali senjata api tipe musket, mereka bertiga akhirnya mendapatkan buruannya sehingga para kelompok pemburu yang bekerja di perusahaan Andrew melakukan pekerjaannya untuk menguliti hewan itu untuk diperjualbelikan kembali. Namun tak berselang lama, ketika mereka sejenak beristirahat, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan adanya serangan dari suku Araikara yang merupakan suku asli pedalaman Amerika dan sudah menetap di sana selama berabad-abad. Suku Araikara sengaja menyerang kelompok Andrew dikarenakan putri dari ketua suku tersebut yang bernama Powaka telah diculik oleh orang kulit putih, hingga mereka meyakini bahwa kelompok pemburu itu sebagai pelakunya yang mengakibatkan banyak di antara mereka jatuh berguguran. Mendengar rekan-rekannya telah diserang oleh suku Araikara, Hugh Glass beserta anaknya segera bergegas untuk pergi dari sana dengan sebuah perahu yang sudah bersandar di tepian sungai. Pasalnya, saat itu pihak musuh telah mengepung tempat tersebut, hingga memaksa mereka harus meninggalkan tempat itu tanpa sempat membawa hasil buruannya. Di tengah keadaan yang sangat mencekam itu, Andrew sebagai salah satu penanggung jawab kelompok meminta saran kepada Glass agar dia beserta krunya bisa terlepas dari kejaran musuh. Atas hal itu, Glass menyarankan agar menggunakan jalur darat sebagai jalur alternatif, meskipun kondisi itu membutuhkan waktu yang cukup lama untuk bisa sampai di benteng mereka yang bernama Benteng Kiowa. Tapi salah satu kelompok pemburu bernama John Fitzgerald menolak gagasan dari Glass. Pasalnya penggunaan jalur darat akan menguras banyak tenaga, dikarenakan mereka membawa sisa-sisa kulit binatang yang cukup berat dari hasil perburuan mereka. Namun Andrew sebagai seorang kapten ternyata lebih mempercayai Glass sebagai pemandu terbaik agar para krunya terbebas dari kejaran pihak musuh, hingga kemudian Glass membawanya ke sebuah daratan tinggi yang bertujuan untuk menghilangkan jejak.
Tak terasa, Glass dan semua kelompoknya telah memasuki hutan pinus, yang kala itu cuaca di sana telah diguyur hujan yang sangat lebat. Hingga singkat cerita, dikala para karyawan Andrew tengah beristirahat, Glass mencoba peruntungannya untuk berburu hewan untuk sekedar dijadikan makanan. Namun tanpa disadari, keadaan seketika berubah menjadi mencekam, di saat Glass harus berduel dengan seekor beruang grizzly yang mencengkram dirinya dari arah belakang. Hingga duel tersebut akhirnya dimenangkan oleh Glass walaupun dirinya harus menerima luka yang cukup serius. Dari kejadian itu, kelompoknya mulai merasa khawatir saat mendapati Glass yang tak kunjung kembali, hingga mereka memutuskan untuk menyebar demi mencari keberadaan Glass. Dan tak berselang lama dari pencarian itu, tubuh Glass akhirnya bisa ditemukan oleh para karyawan Andrew dalam keadaan mengenaskan. Tanpa membuang waktu, Andrew langsung memberikan pertolongan kepada Glass, seraya memerintahkan kepada bawahannya untuk membagi-bagi kelompoknya menjadi 2 bagian agar bisa berjaga-jaga di wilayah itu. Pasalnya, keberadaan mereka saat ini masih berada di dalam wilayah jangkauan kekuasaan suku Araikara yang sampai saat ini masih memburu mereka. Singkat cerita, Glass kini telah diberikan pertolongan dan sedang dalam masa pemulihan. Namun di sisi lain perdebatan terjadi antara para karyawan Andrew yang sebagian menuntut Glass agar tak diikut sertakan dalam perjalanan pulang. Tetapi Andrew yang memang masih membutuhkan sosok Glass membantah usulan para anak buahnya, hingga akhirnya mereka membawa Glass dengan menggunakan tandu. Dari perjalanan itu, para anak buah Andrew terus berjalan menyusuri anak sungai untuk bisa keluar dari wilayah kekuasaan suku Araikara. Hingga singkat cerita di tengah perjalanannya, satu persatu para kelompok pemburu tersebut mengeluhkan tentang bawaannya, yang mana mereka sudah kelelahan dan tak memungkinkan lagi untuk membawa Glass. Dari kekacauan yang terjadi, mau tak mau dan dengan terpaksa, Kapten Andrew harus membunuh Glass demi meringankan beban bawaan. Tapi di saat dia akan melepaskan pelurunya, seketika itu Andrew merubah pikirannya karena memang dia masih tak kuasa untuk membunuh Glass. Maka dari itu sebagai gantinya, Andrew memberikan sejumlah uang bernilai tinggi atas nama perusahaannya agar anak buahnya tetap bersedia untuk menemani Glass dalam masa kritisnya ini. Hingga kemudian, salah satu anak buahnya yang masih berusia muda bernama Jim Bridger menyanggupi perintah itu tanpa mau menerima uang sepeser pun. Walaupun Fitzgerald tetap meminta imbalan uang atas penawaran dari Kapten Andrew, yang seketika itu dia juga ikut menyanggupi perintah darinya. Alright, Mr. Bridger feels the same way, then I'll lay behind him. There's a $70 bonus from the Rocky Mountain Fur Company to the 2 men. Glasses to be cared for as long as necessary. Di saat yang sama di tempat lain, terlihat sekelompok pemburu Prancis yang dipimpin oleh seseorang bernama Toussaint, dihampiri oleh tetua suku Araikara yang bernama Elkdog. Di sana, tetua suku tersebut memberikan kulit-kulit hewan hasil jarahan mereka untuk menjadi alat media pertukaran dengan barang-barang yang dibawa oleh pemburu Prancis, berupa kuda tunggangan serta senjata api tipe musket, walaupun Toussaint tetap menolak permintaan pertukaran barang tersebut. Untuk itu, tetua suku Araikara akhirnya membuat pengakuan bahwa sebenarnya saat ini mereka sedang menuntut balas akan putrinya yang telah diculik oleh orang-orang kulit putih, yang mana kejadian tersebut amat sangat membuat emosi warga pribumi karena dianggap tak menghormatinya. Dan setelah mendengar alasan serta penjelasan itu, mau tak mau Toussaint menyepakati pertukaran barang yang dikehendaki mereka. Kembali kepada scene sebelumnya, di mana saat ini Hugh Glass berada. Terlihat dia tengah beristirahat untuk mengembalikan sisa tenaga yang sudah terkuras. Hingga saat dia mulai terlelap, sebuah flashback diperlihatkan di kala Glass memimpikan masa silamnya saat keluarga serta desa tempat tinggalnya menjadi korban pembantaian dari pasukan kolonial.
Mimpi itu seakan menjadi pertanda bahwa hal yang sama akan kembali terjadi padanya. Pasalnya, Fitzgerald sudah merencanakan sebuah misi untuk bisa membunuh Glass. Hal itu dilakukan agar dirinya bisa terbebas pergi dari rombongan itu, hingga situasi di sana berubah menjadi mencekam. Take that last breath of yours now. All of it. Yeah. There it is. Thank you, boy. Melihat perlakuan buruk terhadap ayahnya, secara tak sadar Hawk langsung berusaha menyelamatkan sang ayah, seraya memanggil-manggil Jim yang kala itu sedang mengambil air di sungai terdekat. Namun Hawk yang masih berusia muda tak mampu untuk melawan Fitzgerald, hingga pada akhirnya dia harus tewas dengan cara yang mengenaskan. Beberapa jam berselang dari kejadian itu, Jim akhirnya datang seraya membawa sejumlah air. Meskipun di saat itu dia masih belum menyadari bahwa Hawk telah tewas. Seketika itu Jim menanyakan kepada Fitzgerald tentang keberadaan Hawk. Namun Fitzgerald tetap diam dan menunjukkan seakan tak pernah terjadi apa-apa. Where's Hawk? Malam pun berganti sampai pada keesokan harinya di waktu fajar. Fitzgerald mencoba untuk membohongi Jim dengan menakutinya setelah melihat beberapa suku Araikara yang tengah berada di sungai. Hingga seketika itu Jim dapat terhasut oleh tipu daya Fitzgerald. What about Hawk? Namun sebelum Fitzgerald meninggalkan Glass, dia berupaya untuk menyakitinya dengan cara menguburkannya hidup-hidup. Tetapi kala itu Jim mencoba menghadangnya agar Fitzgerald tak melakukan tindakan yang berlebihan kepada Glass. Hingga akhirnya mereka berdua benar-benar meninggalkan Glass seorang diri. We got no fucking choice. No, we can't. Look at him. Atas kejadian yang menimpanya itu, Glass kini benar-benar mengalami pengkhianatan dari teman-temannya sendiri. Terlebih saat Fitzgerald dengan nekatnya membunuh anak sematawayangnya secara keji. Dalam keadaan sedih dan haru serta kondisinya yang masih belum pulih, Glass mencoba memaksakan diri untuk merangkak untuk berusaha pulang ke benteng Kiowa. Namun tak berselang lama setelah Glass telah meninggalkan tempat itu, gerombolan suku Araikara telah tiba di sana dan menemukan jasad Hawk yang telah tewas. Beberapa saat kemudian, di saat Glass sedang beristirahat, terlihat dari kejauhan suku Araikara yang tengah memburunya kini telah berada dekat dengan tempat bersembunyiannya. Hingga dalam kepanikannya itu, tiba-tiba Glass terjatuh dan harus terseret ke dalam arus sungai yang sangat deras. Setelah melewati masa genting itu, singkat cerita setelah dirinya selamat dari kepungan suku Araikara serta dari derasnya aliran sungai, Glass memutuskan untuk tinggal sementara di tempat di mana dia terdampar untuk lebih memfokuskan tentang kesembuhannya agar dirinya bisa pulang dalam kondisi prima. Di saat yang sama di tempat lain, terlihat Fitzgerald beserta Jim kini telah berada di pemukiman suku bernama suku Injun, guna beristirahat sejenak dan mencari sisa-sisa makanan di sana. Walaupun sebetulnya, wilayah itu sudah kosong dan kumuh akibat peperangan dan serangan dari suku-suku yang lain. Could be Captain Leavenworth, boy. My pa, he one of religious men, you know. Kemudian scene kembali kepada Glass yang kali itu sudah menunjukkan kesembuhannya, meskipun dia harus berjalan dengan menggunakan alat bantu. Dari sana Glass mencoba untuk kembali berjuang agar bisa mencari bahan makanannya demi bisa bertahan hidup. Tapi dalam keadaan yang belum pulih itu, dia hanya bisa menemukan makanan untuk sekedar mengganjal perutnya saja. Sampai sesaat kemudian dia mendengar kawanan bison yang sedang diburu oleh para serigala. Pada malam harinya, dia mencoba untuk mencari sisa-sisa bangkai kawanan bison yang telah menjadi santapan para serigala tersebut. Akan tetapi setelah dia menemukannya, secara tak sengaja Glass bertemu dengan salah satu anggota suku Pawnee yang bernama Hikuch.
Di sana Hikuch menceritakan kisahnya yang ternyata dia juga bernasib sama dengan dirinya setelah sukunya harus berpencar meninggalkan wilayahnya akibat adanya serangan dari suku Sioux. Hingga momen itu menjadi ajang perkenalan bagi keduanya yang sama-sama sepakat untuk saling membantu satu sama lain. Di saat yang sama di tempat lain, terlihat Fitzgerald beserta Jim telah sampai di benteng Kiowa setelah Kapten Andrew dan kelompok lainnya telah lebih dulu tiba di sana. Tanpa buang waktu, Fitzgerald langsung bergegas menemui Andrew guna melaporkan kematian dari Glass, seraya meminta sejumlah uang imbalan yang telah dijanjikannya. Atas hal itu, Fitzgerald mendapatkan pujian dari Andrew, seraya memberikan upah yang telah dijanjikannya. Namun sebaliknya, Jim terlihat hanya terdiam, karena dia tak bisa menutupi penyesalannya akibat meninggalkan Glass seorang diri. Thank you. Singkat cerita, beberapa hari kemudian, Sin kembali saat memperlihatkan kondisi Glass yang saat ini menunjukkan peningkatan dalam kesembuhannya. Dari sana, Glass memutuskan untuk pulang ke desanya. Namun di tengah perjalanannya itu, dia dihadapkan dalam keadaan duka setelah Hikuch yang sudah dianggapnya sebagai saudara harus tewas dalam kondisi yang sangat mengenaskan oleh para komplotan pemburu Tosain yang ternyata berada tak jauh dari lokasinya saat ini. Terlebih di saat yang sama, Glass telah mengetahui siapa dalang dari penculikan putri suku Araikara yang saat ini telah dituduhkan kepada kelompoknya. Ternyata setelah mendalami serta mempelajari situasi, Glass menyadari bahwa selama ini para penculik itu tak lain adalah dari kelompok pemburu Tosain. Sehingga Glass berniat untuk mencoba menolongnya demi membuktikan kebenaran atas fitnah ini. Tak berselang lama di saat kesempatan itu telah tiba, secara senyap Glass mencoba menghadang Tosain dari arah belakang. Tanpa kesulitan yang berarti, akhirnya Tosain dapat dilumpuhkan hingga dalam kondisi yang sangat mencekam itu, Glass berhasil menyelamatkan putri dari suku Araikara serta berhasil membawa beberapa ekor kuda. Pada pagi harinya, setelah berhasil lolos dari kepungan kelompok pemburu Prancis, kali ini Glass dihadapkan kembali dengan gangguan dari suku Araikara yang terus mengikuti jejaknya, hingga dia harus menerima beberapa serangan dari suku tersebut. Dalam posisi yang sudah terkepung itu, Glass menunjukkan keahliannya dalam menunggangi kuda, yang secara tak sengaja dia harus terjatuh ke dalam jurang bersama dengan tunggangannya itu. Walaupun secara ajaibnya, beberapa menit kemudian, lagi-lagi Glass mampu selamat dari ancaman yang membahayakan nyawanya. Namun dalam kondisi cuaca yang begitu dingin kala itu, memaksa Glass untuk membunuh kuda tunggangannya untuk diambil kulitnya, demi bisa melindungi dirinya dari cuaca ekstrim serta badai salju. Di tempat lain terlihat salah satu kelompok dari pemburu Prancis yang selamat dari insiden penyerangan suku Araikara kala itu tiba-tiba menghampiri benteng Kiowa. Di sana orang Prancis tersebut langsung meminta makanan, namun permintaannya itu ditolak. Pasalnya mereka pantang memberikan makanan terhadap orang yang tak dikenal kecuali dia mampu membayar. Hingga orang Prancis tersebut mengeluarkan beberapa barang-barang berharganya, termasuk tempat minum yang selalu dibawa oleh Glass. Melihat hal itu, Jim langsung mengenali barang tersebut yang seketika itu dia mengklaim bahwa Glass masih hidup. Tanpa buang waktu, Andrew langsung memutuskan untuk melakukan pencarian bersama kelompoknya demi mencari Glass yang diperkirakan dia berada pada jarak 30 mil ke arah barat laut dekat wilayah Yellowstone. Di sisi lain, di saat badai salju telah berhenti, Glass mencoba melanjutkan kembali perjalanannya untuk sampai ke benteng Kiowa dengan berjalan kaki. Hingga singkat cerita, secara kebetulan, usaha yang dilakukan Glass menuai keberhasilan setelah dirinya ditemukan oleh kelompok Kapten Andrew dengan kondisi yang sangat memprihatinkan.
Atas situasi yang dilihatnya saat itu, Andrew mulai berpikir dan tentu saja kecurigaannya tertuju kepada Fitzgerald yang selama ini telah tega menipunya demi sejumlah uang. Namun Fitzgerald yang memang sangat pintar dan licik telah mengantisipasi hal itu hingga tanpa disadari dia telah berhasil meninggalkan benteng Kiowa. Melihat keadaan Glass yang sangat mengkhawatirkan itu, Andrew langsung memerintahkan kepada kelompoknya agar membawa Glass ke dalam benteng. Kemudian Andrew langsung mencari Jim untuk meluapkan emosinya karena dia mengira bahwa Jim telah bersekongkol dengan Fitzgerald. Hingga atas kejadian itu, Jim dijatuhi hukuman oleh Kapten Andrew berupa hukuman kurungan. Get up! You said he was dead! Di saat itu pula Andrew menghampiri Glass untuk menjelaskan tentang semua yang telah terjadi. Dan dari perbincangan itu, Glass menjelaskan tentang kondisi anaknya yang telah dibunuh oleh Fitzgerald, serta dengan tega meninggalkan dirinya seorang diri demi bisa mendapatkan uang. Maka dari sana, Glass berinisiatif untuk membuat perhitungan dengan Fitzgerald demi membalaskan dendam kematian dari anaknya. Namun setelah melihat kondisi Glass yang belum sepenuhnya pulih, Kapten Andrew berusaha menahannya dan hanya bisa menyuruhnya untuk beristirahat agar kondisinya benar-benar prima. Walaupun di saat yang sama, dengan menggunakan instingnya yang tajam, Glass ternyata sudah memperkirakan posisi keberadaan Fitzgerald saat ini. Hingga pada esok harinya mereka memutuskan untuk mencari jejak keberadaan Fitzgerald. Dalam pencariannya itu, Glass meminta kepada Kapten Andrew untuk membagi dua kelompoknya yang masing-masing menggunakan rute berbeda, yaitu melewati jalur timur dan selatan, karena dia meyakini bahwa saat ini Fitzgerald bersembunyi di sebuah daratan tinggi terpencil yang dipenuhi bebatuan. Maka tak berselang lama, Kapten Andrew yang bergerak ke jalur timur berhasil menemukan tempat persembunyian Fitzgerald. Hingga dari kejadian itu, kerusuhan pun terjadi dan membuat Kapten Andrew pada akhirnya harus tewas di tangan Fitzgerald. Kemudian Glass yang kini berada di jalur barat langsung bergegas ke tempat di mana sumber suara tembakan itu berasal. Hingga beberapa menit setelah itu, Glass menemukan jasad Andrew yang sudah dalam keadaan tak bernyawa. Lalu dengan memanfaatkan situasi yang ada, Glass membuat suatu jebakan dengan memanfaatkan jasad dari Andrew. Hingga akhirnya posisi dari Fitzgerald dapat diketahui oleh Glass, yang seketika itu sebuah peluru dari senjata Glass berhasil melukai tangan Fitzgerald. Tak mau kehilangan buruannya, Glass terus mengejar Fitzgerald yang membuat keduanya harus terjatuh ke sebuah lembah. Dari kejadian itu, Fitzgerald yang sudah terpojokan oleh Glass meminta berdamai dengan dirinya, seraya meminta maaf atas kesalahannya yang selama ini dia perbuat. Akan tetapi Glass yang memang masih menyimpan dendam atas kematian putranya itu, tak mau mengindahkan perkataannya, yang kemudian keduanya terlibat dalam duel yang cukup sengit. You killed my boy. Dengan bermodalkan senjata di tangannya, mereka harus mencoba saling melumpuhkan satu sama lain, hingga Glass berhasil melumpuhkan Fitzgerald dengan belatinya. Kejadian itu juga menandakan bahwa Glass telah berhasil membalaskan kematian putranya serta pengkhianatan terhadap dirinya. Di akhir film ini, semua anggota suku Araikara menyaksikan pertarungan duel maut tersebut, termasuk putri dari ketua suku Eldok yang juga berada di sana, karena memang saat itu dia telah kembali ke dalam sukunya setelah dirinya diselamatkan oleh Glass. Di tempat itu pula, mereka memberikan pujian setinggi-tingginya kepada Glass atas perjuangan yang selama ini dia lakukan demi sebuah pembuktian serta pembalasan dendam. Walaupun dia harus terjebak ke dalam situasi mengerikan yang penuh dengan segala ancaman. Hingga dengan ini pula, film ini akhirnya tamat. Sekian yang bisa kami persembahkan dalam alur film kali ini. Semoga bisa menghibur sobat semuanya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Sampai jumpa lagi di kisah berikutnya.